Nah, oleh karena nggak mungkin kamu jadi presiden, pasti mungkin dong. Pak Ahok itu yang menurut saya dia orang idealis. Program-program calon kepala daerah yang sekarang sangat terkenal dan diadopsi di mana-mana, yaitu pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Itu yang memulai namanya Basuki Cahayapurnama. Dia adalah orang yang memulai sebuah breakthrough. Ternyata bisa kok pendidikan gratis, kesehatan gratis, bisa. Salah satu yang memulai breakthrough itu adalah Ahok. Itu sebabnya dia sangat populer. Saya mau jadi pejabat publik karena saya mempunyai empati. Saya punya belas kasihan sama orang yang saya nggak bisa lakukan dengan uang saya. Makanya jangan sekarang saya murah hati, kenapa? Bukan uang saya kok yang saya pakai. Ya, kita kan tahu kinerjanya, nanti hanya penempatannya di mana itu. Ini betul-betul takdir. Siapa mengira juga bahwa kemudian Pak Jokowi jadi presiden setelah Ahok. Saya lihat dia berusaha membangun transparansi. Ya, dia memang apa adanya, ya, gitu kan, transparan, kan begitu kan. Kalau kamu ambisinya adalah politik, maka ketika kamu naik, kamu akan mempertahankan kursi kamu selama-lamanya. Itu kamu ambisi politik. Karena ambisi. Kalau kamu adalah memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, kamu tidak pernah mempertahankan kekuasaan. Kamu hanya akan terus memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial itu. Gimana konstitusi dilaksanakan? Basuki Cahayapurnama memang kan kita tahu sekarang kan statusnya masih free roll. BTP belum mungkin pernah menjadi salah satu kepala daerah, dan bisa jadi Basuki Cahayapurnama masuk sebagai sosok misterius yang tadi, sosok X yang ke nomor 15 tadi. Dia menjadi sosok yang menjadi efek kejut ke depan nanti ketika di 2024 nanti. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baru saja Basuki Cahayapurnama atau Ahok menggebrak dengan menghapuskan beberapa fasilitas buat para petinggi di Pertamina, seperti kartu kredit dan uang saku. Ketika Ahok menggebrak, publik pun bersorak mengapresiasi kinerjanya, sembari menyayangkan bahwa sosok pekerja keras dan bersih seperti Ahok pernah disia-siakan oleh warga Jakarta. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama mengatakan Pertamina akan meniadakan fasilitas kartu kredit bagi Dewan Direksi, Komisaris hingga pejabat level manajer di perseroan Pertamina. Ahok menjelaskan kebijakannya tersebut tidak hanya berlaku di induk perusahaan, tapi juga di anak usaha atau subholding Pertamina sebagai gantinya tagihan atas kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan oleh petinggi perseroan seperti untuk jamuan tamu harus langsung diajukan kepada perusahaan. Sekarang mungkin sudah banyak yang menyesal sih. Di Pertamina saja kinerja Ahok makin kinclong. Ternyata Pertamina bisa menyetor duit ke negara hingga ratusan triliun rupiah. Padahal tahun 2020 itu bisa dibilang sebagai tahun terburuk akibat imbas pandemi. Pak Erik bilang kita butuh orang-orang yang kerja tuh nggak pegang yang pribadi. Karena kita juga ngerti kan, kadang-kadang kan sifat manusia juga kan ya. Kalau kamu gedein perusahaan kamu sendiri kan punya kamu. Kalau punya negara kan kamu bisa, jangan-jangan ada oknum berpikir ngapain gua kerja baik-baik, bukan punya gua kan. Nama Ahok pun muncul dalam beberapa survei elektabilitas. Misalnya dalam survei LSI yang dirilis pada bulan Februari 2021 lalu, nama Ahok menduduki posisi keempat dengan angka 7,2%. Di atasnya ada Anies 10,2%, Ganjar Pranowo 10,6%, dan Prabowo Subianto sebagian teratas 22,5%. Namun di satu pihak ada pertanyaan, apakah status mantan napi Ahok memungkinkan untuk ikut Pilpres? Apa beda saya dengan politisi secara umum? Ya bagi saya, jadi pejabat nggak jadi pejabat kelakuannya sama kok. Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan. Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan itu. Nah kalau memperjuangkan itu saya eksesnya jadi presiden, itu ekses. Bukan saya mengincar kursi presiden. Nah oleh karena mungkin kamu jadi presiden, pasti mungkin dong. Paling kan presiden direktur. Dilansir Kumparan.com, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan bahwa ancaman pidana Ahok waktu itu adalah 5 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat capres dan cawapres yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kalau itu mau jadi pejabat lagi, saya sudah selesai karir politik saya sebetulnya. Jadi saya ini ya sudah selesai sebetulnya.
Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa Capres-Cawapres tidak pernah dipenjara yang ancaman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih. Namun kata Titi, bisa saja nanti ada yang punya penafsiran berbeda. Lagi pula aturan juga bisa berubah ya, karena kekhawatiran saya soal Ahok bukan bersumber pada aturan perundang-undangan, melainkan soal kesiapan dan kematangan publik. Sampai lupa sama Pak Ganjar, karena memang tulisan ini lebih berfokus ke Ahok, karena dari segi aturan maupun penerimaan publik terhadap pencapresan Ganjar akan tidak ada masalah. Saya kira tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengapa Ganjar layak diusung jadi capres. Sudah banyak sekali tulisan saya mengenai hal itu, bahwa memang Ganjar belum sampai mencapai level seperti Pak Jokowi. Itu adalah pendapat saya. Tentunya Ganjar masih punya waktu panjang untuk berkarya dan menempa dirinya. Sudah banyak digelar deklarasi relawan Ganjar. Tadi saya sempat melihat di Twitter, bahkan sudah sampai di Provinsi NTT. Para pendukung Ganjar ini sudah mulai menunjukkan militansinya. Sekarang pasangannya siapa? Sudah ada juga beberapa suara netizen yang sepaham dengan saya, bahwa yang paling mantap adalah pasangan Ganjar Ahok buat 2024. Sama-sama energik, berkualitas, tidak berjarak dengan rakyat, berdedikasi tinggi, punya integritas yang tinggi dan suka bekerja keras. Dari segi kualitas, saya kira pasangan ini bakal mampu membawa Indonesia makin maju, makin sejahtera dan makin bersih dari korupsi dan kolusi. Pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia siap menerima mereka, khususnya Ahok? Nah, ini dia. Siapa saja boleh nyapres, tapi apakah rakyat bisa menerimanya? Sedangkan di grup WA teman-teman SMP saya saja masih terus beredar info-info hoax dengan sentimen anti-Aseng. Tentu saja disertai dengan pemujaan terhadap Anies dan segala sesuatu yang berbau Arab. Padahal teman-teman SMP saya itu ada yang berprofesi sebagai ASN, dosen, pengusaha, dokter. Ada pula yang kuliahnya lulusan Australia. Tapi tetap saja, hoax soal pemerintahan Jokowi dan sentimen anti-Cina beredar bebas. Saya yakin masih banyak sekali grup WA sekolah yang serupa dengan itu. Padahal yang namanya smartphone itu sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Belum lagi para penceramah agama yang kerap disebut ustadz, yang radikal dan diskriminatif, juga masih saja laku di mana-mana. Belum lagi para elit politik yang kerap menyerang Ahok, sekedar mau pansos saja nebeng dengan ketenaran Ahok. Ada saja warga yang mendukung serangan elit politik itu. Seperti yang pernah saya sebut di tulisan sebelumnya, kadrun itu ada, dari yang tua, yang milenial, yang muda hingga yang anak-anak. Komplit semua ada. Ahok dibenci, teroris dan mereka yang mau mengganti dasar negara malah dibela dan dipuja. Kan kebolak-balik. Ini bahaya laten yang belum bisa ditangani oleh negara. Berharap bahwa negara bisa menanganinya pada 2024, saya kok kurang pede ya. Oleh sebab itu kesimpulan saya adalah walaupun Ganjar Ahok adalah pasangan yang paling mantap, yang pasti bisa bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara, namun Indonesia secara keseluruhan belum siap menerimanya. Sayang sekali, tapi itulah kenyataannya saat ini. Memang ada ramalan Gus Dur bahwa Ahok akan jadi presiden. Bisa jadi nanti pada 2029 ketika semua kadrun sudah musnah dari bumi Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.